Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Putri Widastuti dengan NIM J011441198 dari kelas B Praktikum 1 di sini. Saya akan mempresentasikan studi kasus terkait kasus Parmalat untuk menunjang tugas kuliah pemeriksaan akuntansi. Oke, langsung masuk ke dari latar belakang perusahaan Parmalat. Jadi Parmalat itu sudah berdiri sejak 1961 di Parma, Italia oleh Callisto Tanzi, yang awalnya itu hanyalah bisnis susu pasteurisasi dari keluarga biasa. Lalu tahun ke tahun itu mulai berkembang luar biasa menjadi konglomerat multinasional, juga masuk ke dalam Fortune Global 500 yang sudah beroperasi lebih dari 30 negara di seluruh dunia dengan 36.000 karyawan. Perusahaan Parmalat juga menjadi perusahaan makanan terbesar ke-8 di dunia dengan pendapatannya mencapai 7,6 miliar euro sebelum akhirnya skandal terungkap pada tahun 2003. Nah, berikut sinopsis dari kasus penipuan Parmalat. Jadi, di Desember 2003 itu, Bank of America mengkonfirmasi rekening 3,9 miliar euro atas nama Bonlat, yaitu anak perusahaan Parmalat di Kepulauan Cayman. Nah, dokumen konfirmasi banknya itu ternyata dipalsukan oleh Parmalat. Juga Parmalat ditemukan memiliki kepalsuan keuangan senilai 14 miliar euro. Jadi uang tersebut tuh tidak pernah ada sebenarnya. Oleh karena itu, CEO Kalisto Tanzi dan para eksekutifnya ditangkap. Nah, kalau kita lihat kronologinya, Parmalat kan berdiri pada tahun 1961, lalu tumbuh normal hingga tahun 1990-an, mulai ekspansi global secara agresif. Lalu pada tahun 2001 itu mulai ada indikasi mereka menutupi utang melalui rekayasa keuangan. Lalu pada November 2003, perusahaan Parmalat mulai mengalami krisis likuiditas. Lalu di Desember 2003 akhirnya penipuan terungkap dan pada Januari 2004 perusahaan Parmalat dinyatakan bangkrut. Nah, dampaknya itu sangat besar. Kayak kan ternyata ada 14 miliar euro uang yang tidak ada, lalu 36.000 karyawan terdampak, juga lebih dari 200 entitas fiktif dan 8 eksekutif ditangkap. Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Tanda-tanda apa yang seharusnya bisa dideteksi oleh analis keuangan yang cerdas dari laporan keuangan Parmalat sebelum penipuan ini terungkap? Oke, jadi tanda yang pertama itu adanya inkonsistensi kas dengan utang. Kan Parmalat mengklaim bahwa memiliki kas sebesar 3,9 miliar euro, tapi juga memiliki beban utang yang besar. Nah, seharusnya kan perusahaan yang punya banyak kas itu tidak seharusnya terus meminjam dengan bunga yang tinggi. Lalu juga tanda struktur offshore yang tidak transparan, ada ratusan anak perusahaan di Cayman Island dan Bahama tanpa tujuan bisnis yang jelas. Nah, itu kan juga merupakan salah satu red flag klasik perusahaan, cara mereka untuk menyembunyikan aset atau utangnya. Lalu yang ketiga itu tanda konfirmasi bank yang tidak independen. Auditor menerima konfirmasi kas dari pihak yang terhubung dengan manajemen, tetapi bukan langsung dari banknya secara independen. Nah, yang keempat itu margin laba tidak konsisten dengan arus kasnya. Bisnis susu dan produk makanan sehari-hari itu kan marginnya tipis ya. Jadi kurang masuk akal kalau laba yang dilaporkan itu jauh lebih besar dari yang seharusnya bisa dihasilkan oleh perusahaan Parmalat ini. Nah, yang kelima itu tanda adanya pola akuisisi yang agresif. Parmalat terus mengakuisisi perusahaan lain dengan harga premium menggunakan utang tanpa penjelasan yang masuk akal soal bagaimana akuisisi itu akan eh, menghasilkan return dan juga jadi dari kelima tanda ini tuh seharusnya udah cukup untuk memicu investigasi jauh lebih dari awal. Oke, berikut pertanyaan kedua. Apa peran auditor eksternal dan bank dalam kasus Parmalat? Dan jika Anda adalah risk manager di salah satu bank tersebut, kontrol apa yang seharusnya Anda terapkan?
Oke, jadi peran auditor Grant Thornton dan Deloitte itu gagal karena mereka menerima konfirmasi bank palsu tanpa verifikasi independen secara langsung. Juga ada masalah rotasi auditor yang justru dimanfaatkan oleh perusahaan Parmalat. Jadi kayak setiap kali auditor mulai terlalu dekat dengan kebenaran, itu mereka akan dirotasi. Nah, ini tuh menciptakan celah yang terus dieksploitasi oleh perusahaan Parmalat selama bertahun-tahun. Juga peran bank di sini tuh gagal karena beberapa bank memfasilitasi transaksi-transaksi mencurigakan tanpa due diligence yang memadai. Sebagian karena tergiur fee besar dari klien sebesar Parmalat. Juga Bank of America akhirnya menjadi pihak yang memicu terungkapnya penipuan ini. Nah, dan jika saya adalah risk manajernya, berikut adalah kontrol yang akan saya terapkan. Yang pertama yaitu verifikasi langsung dengan jadi, konfirmasi saldo kas itu harus dilakukan ke bank koresponden tanpa adanya perantara manajemen klien. Yang kedua itu mewajibkan rekonsiliasi yang mendalam antara laba bersih dan arus kas operasionalnya. Karena jika ada selisih yang besar itu bisa menjadi tanda yang bahaya. Dan yang terakhir itu transparansi entitas dengan menolak fasilitas kredit jika peminjam tidak dapat menjelaskan tujuan bisnisnya secara nyata dari setiap entitas offshore-nya. Oke, yang ketiga, pertanyaan ketiga itu bagaimana kompleksitas yurisdiksi internasional mempersulit investigasi dan penyelesaian hukum kasus Parmalat. Oke, jadi pertama soal kerahasiaan offshore-nya, Cayman Island dan Bahama itu kan memiliki hukum kerahasiaan keuangan yang sangat ketat. Investigator dari Italia maupun Amerika nggak bisa begitu aja meminta akses ke catatan keuangan entitas-entitas yang terdaftar di sana. Lalu prosesnya pun panjang, birokratis, dan seringkali menghadapi perlawanan hukum dari pihak yang berkepentingan menjaga kerahasiaan tersebut. Nah, kedua, konflik yurisdiksi yang nyata. Kreditur Amerika mengajukan gugatan di pengadilan AS menggunakan hukum Amerika Serikat, sementara proses kebangkrutan resmi itu berjalan di Italia, yang berarti berjalan di bawah hukum Italia. Nah, kedua sistem ini mempunyai aturan yang berbeda kan karena beda negara soal urutan prioritas kreditur sehingga tarik-menarik kepentingan ini memperlambat proses penyelesaiannya secara signifikan. Yang ketiga, kerjasama antara penegak hukum yang nggak bisa dilakukan secara instan gitu. Jadi pertukaran bukti antara negara harus melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik atau yang dikenal sebagai MLAT, yang prosesnya itu bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sementara aset bisa aja kan udah dipindahin atau disembunyikan lebih jauh sebelum hukum ditegakkan secara benar. Nah, yang keempat, Parmalat juga memanfaatkan perbedaan standar akuntansi yang dimana standar Italia saat itu tuh lebih longgar dibandingkan IFRS dan US GAAP. Dan celah ini nih digunakan untuk menyamarkan manipulasi di laporan keuangan konsolidasi mereka. Nah, akhirnya Italia harus memperlakukan hukum kebangkrutan khusus yang disebut Legge Margiano untuk bisa menangani restrukturisasi Parmalat. Sementara penyelesaian dengan bank dan auditor itu berlanjut di berbagai negara selama bertahun-tahun setelahnya. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan 4. Di mana garis etis dan hukum antara rekayasa keuangan yang sah dengan penipuan outright seperti yang dilakukan Parmalat? Oke, jadi rekayasa keuangan yang sah itu banyak bentuknya, seperti penggunaan instrumen derivatif untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar atau suku bunga, lalu menerbitkan obligasi konversi, atau membentuk special purpose vehicle eh, yang tujuannya diungkapkan secara penuh kepada investor dan memiliki manfaat ekonomi yang nyata. Nah, semua ini tuh legal karena transparan dan bisa dipahami oleh pihak-pihak luar. Lalu kemudian ada zona abu-abu yang agresif tapi legal.
Kayak misalnya optimasi pajak agresif melalui transfer pricing atau pembiayaan off balance sheet. Ini tuh kontroversial, tapi selama memenuhi kriteria akuntansi yang berlaku dan diungkapkan dengan benar kepada investor, ini masih legal gitu maksudnya. Lalu garis merah hukum yang dilanggar Parmalat. Nah, Parmal itu kan jelas-jelas melampaui semua batas itu ya. Mereka nggak cuma agresif aja dalam akuntansi, tapi juga mereka buat rekening bank yang nggak pernah ada, juga memalsukan dokumen resmi dan mencatat aset fiktif senilai miliaran euro. Nah, ini kan bukan rekayasa keuangan aja ya, tapi juga pemalsuan dokumen dan penipuan dalam bentuk yang paling mendasar. Nah, garis etis sebenarnya itu bisa dirumuskan dengan sederhana. Contohnya rekayasa keuangan masih sah dalam semua pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator. Juga bisa memahami kondisi keuangan yang sesungguhnya. Begitu ada niat untuk eh, hal yang buruk kayak menyesatkan gitu, eh, ada informasi yang sengaja disembunyikan atau dipalsukan juga, maka garis itu tuh sudah dilewati. Nah, kasus Parmalat juga kemudian mendorong pengetatan standar audit internasional dan persyaratan pengungkapan transaksi pihak berelasi di seluruh Eropa. Jadi dampaknya tuh sangat terasa sampai sekarang dalam regulasi yang kita kenal hari ini. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kelima. Jika Anda adalah anggota Dewan Komisaris baru yang ditunjuk setelah skandal terungkap, strategi apa yang akan Anda prioritaskan untuk memaksimalkan nilai bagi kreditur? Oke, prioritas pertama itu eh, adalah stabilisasi dan investigasi forensik. Langkah paling awal untuk menunjuk administrator independen yang tidak memiliki hubungan apapun dengan manajemen lama, lalu membekukan semua transfer aset agar tidak ada yang disembunyikan lebih jauh, juga melakukan audit forensik menyeluruh untuk memetakan secara akurat mana aset yang benar-benar ada dan mana aset yang fiktif. Karena tanpa adanya peta yang jelas itu, semua langkah selanjutnya tidak akan efektif. Lalu prioritas keduanya itu adalah litigasi terhadap bank dan auditor. Ini penting karena bank kan yang memfasilitasi transaksi mencurigakan dan auditor yang gagal menjalankannya itu bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Gugatan ganti rugi terhadap mereka juga bisa menjadi sumber pemulihan nilai yang sangat signifikan bagi kreditur. Dan ini nih yang terjadi nyatanya beberapa bank besar seperti Citigroup dan Deutsche Bank akhirnya membayar settlement dalam jumlah yang besar. Lalu prioritas ketiga itu menjual aset-aset non-inti secepat mungkin. Jadi kan Parmalat punya bisnis di luar makanan ya. Ada pariwisata, ada media. Nah, aset-aset ini tidak ada hubungannya dengan bisnis utamanya, yaitu makanan, dan bisa dilikuidasi untuk menghasilkan kas tunai yang segera bisa digunakan membayar kreditur prioritas. Keempat, itu memprioritaskan restrukturisasi utang melalui debt to equity swap atau konversi utang menjadi kepemilikan saham di Parmalat yang baru. Jadi ini nih bisa memberi kesempatan untuk kreditur mendapatkan nilai kembali dari pemulihan perusahaan jangka panjang. Jadi bukan sekedar nilai likuidisi yang lebih kecil aja. Lalu prioritas kelima itu mempertahankan bisnis intinya. Nah, ini nih yang kelima ini tidak boleh diabaikan, mempertahankan operasi susu inti di Italia karena bisnis utamanya itu si bisnis susu ini ternyata masih menguntungkan secara operasional dan ini yang menjadi fondasi pemulihannya. Buktinya Parmalat berhasil go publik kembali pada tahun 2005 yang hanya sekitar 2 tahun setelahnya dinyatakan bangkrut kan pada Januari 2004 ya. 2 tahun setelahnya tuh Parmalat berhasil go publik kembali di tahun 2005. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, nilai bisa dipulihkan bahkan dari krisis yang tampaknya tidak mungkin diselamatkan.
Oke, segitu hasil dari studi kasus perusahaan Parmalat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.